anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bunga-bunga yang telah disebutkan tadi ya. Jadi Indonesia itu mempunyai 3 bunga nasional, ada bunga Rafflesia, bisa disebut dengan puspa langka, kemudian ada anggrek bulan, itu disebut juga dengan puspa pesona, dan bunga melati atau disebut juga dengan puspa bangsa. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri dari ketiga bunga tersebut, baik dari bentuknya, warnanya, dan juga ciri khas lainnya. Baik, kita mulai dari Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa. Jadi bunga Rafflesia ini adalah bunga khas dari Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu puspa langka dari 3 bunga nasional Indonesia. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Kemudian, satu bunga ini terdiri dari 5 kelopak kasar yang berwarna oranye dan berbintik-bintik dengan krim berwarna putih. Nah, kemudian yang kedua yaitu bunga anggrek bulan atau puspa pesona. Jadi ciri khas dari anggrek bulan ini kelopak bunganya itu lebar dan berwarna putih. Nah, anggrek bulan ini menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Jadi dia dapat hidup di tempat yang teduh. Daunnya berwarna hijau dengan bentuk yang memanjang. Kemudian akar dari anggrek bulan ini berwarna putih, berbentuk bulat memanjang dan terasa berdaging. Bunga anggrek bulan juga memiliki sedikit aroma yang harum dan ketika mekar dapat tumbuh hingga diameternya 10 cm lebih. Kemudian yang terakhir yaitu bunga melati atau puspa bangsa. Jadi bunga melati ini merupakan tanaman bunga hias karena sudah banyak juga dibudidayakan di sekitar kita yang digunakan untuk hiasan rumah atau hiasan dekorasi tertentu. Nah, ciri dari bunga melati ini mahkota bunganya berwarna putih dengan jumlah 5 buah atau kelopaknya itu 5. Nah, bunga ini melambangkan kesucian dan juga kemurnian serta dikaitkan dengan berbagai tradisi di banyak suku di Indonesia. Jadi maksudnya ini bunga melati ini sering digunakan dalam upacara, misalnya upacara perkawinan itu kan menggunakan bunga melati, terutama di daerah Jawa dan juga di daerah Sunda. Nah, anak-anak, jadi dengan adanya bunga ini memungkinkan untuk tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Jadi pertumbuhan itu ada 2 cara, dengan vegetatif dan juga generatif. Kalau dengan generatif itu ya menggunakan bunga ini dengan secara kawin, sehingga melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Jadi adanya di ujung bunga ini ada putik dan juga benang sari. Nah, itu ketika nanti ada penyerbukan, kemudian melalui proses-proses, kemudian terbentuklah suatu zigot, yang kemudian zigot ini akan membentuk biji. Nah, seperti yang kita tahu bahwa biji itu merupakan calon dari tumbuhan baru, merupakan bibit dari tumbuhan baru. Jadi itu manfaat bunga atau kegunaan bunga bagi tumbuhan.